Oke, untuk teman-teman IPA 1, kita kemarin sudah banyak ketinggalan materi dan ada banyak materi yang harus saya sampaikan sebelum UTS ini. Maka, saya akan memberikan video ini agar kalian dapat mengerti materi-materi yang tertinggal biar bisa mengikuti UTS nanti dengan baik. Oke, saya langsung mulai saja. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep berpikir sejarah. Apa sih konsep berpikir sejarah itu? Jadi konsep berpikir sejarah itu adalah kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir biar kita bisa dapat memahami dan mengerti secara menyeluruh peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama itu ada konsep ruang. Jadi, sejarah itu sebenarnya selalu memiliki konsep ruang dan konsep waktu, ya. Kalau konsep ruang itu di mana terjadinya. Jadi, kalau kita ngomongin proklamasi kemerdekaan Indonesia misalnya, itu kita tahu kapan terjadinya itu 17 Agustus 1945. Tapi di mana terjadinya? Tempat terjadinya tentu yang kita tahu juga di Jalan Pegangsaan yang ada di Jakarta. Itu ruangnya. Ya. Jadi sejarah itu ada ruang di mana peristiwa itu terjadi dan juga ada waktu di mana kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kapan dan di mana. Itu ya, ada konsep ruang, ada konsep waktu. Oke. Untuk selanjutnya juga ada yang namanya cara berpikir kronologis. Apa sih cara berpikir kronologis? Cara berpikir kronologis itu seperti yang sudah kalian sempat kerjakan sebelumnya tuh, tugas mengenai timeline kehidupan, yaitu bagaimana kita dapat menyusun peristiwa-peristiwa di masa lalu secara berurutan. Ya. Nah, kenapa perlu disusun secara berurutan ini? Biar kita bisa melihat sebab akibatnya. Ntar kita dalami di slide selanjutnya. Nah, kita jadi harus bisa melakukan pemetaan terhadap peristiwa di masa lalu. Oh, kejadian ini terjadi sebelum ini. Oh, kejadian ini terjadi setelah ini. Itu adalah cara berpikir kronologis yang diambil dari bahasa Yunani, yakni kronos. Kata kronos itu berarti waktu dan kata logos itu berarti ilmu. Maka kronologis ini memiliki arti ilmu mengenai waktu. Ya. Nah, cara berpikir kronologis tadi itu juga perlu digunakan untuk melihat sejarah lebih dalam. Melihat sejarah lebih dalam dengan konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir diakronik ini ya tadi melihat unsur sebab dan akibat. Apabila kita telah menyusun urutan sejarah, urutan peristiwa sejarah. Kita bisa ambil contoh kayak misalnya saya itu dari kecil sangat tertarik sama sejarah. Lalu ketika ada kesempatan berkuliah, saya kemudian mengambil kuliah sejarah. Maka sekarang saya jadi guru sejarah, itu jelas kan ada sebabnya kenapa. Sebabnya ada ketertarikan sejarah yang sudah begitu dalam, lalu mengakibatkan saya menjadi guru sejarah pada saat ini. Itu juga bisa dilihat di kehidupan kalian. Kalau kalian misalnya suka musik, kenapa kalian bisa suka musik? Kan ada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Mungkin orang tua kalian itu mengenalkan musik, atau orang tua kalian mungkin mengajarkan cara bermain alat-alat musik seperti gitar. Terus akhirnya sekarang kalian suka. Itu, konsep berpikir diakronik digunakan untuk melihat unsur sebab dan akibat. Peristiwanya sudah disusun, terus kita melihat sebab dan akibatnya. Ya. Konsep berpikir diakronik ini
juga diambil dari bahasa Yunani. Kata dia itu berarti melampaui, melalui, dan juga melintas. Sedangkan kata kronos itu berarti waktu. Maka diakronik dapat diartikan ya melintasi atau melampaui batasan waktu. Diakronik ini, pembahasan sejarah dari cara berpikir diakronik ini akan meluas dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Ntar saya kasih contohnya biar lebih mudah dimengerti. Nah, kalau ada konsep berpikir diakronik tadi, di mana kita fokusnya terhadap urutan waktu, sebab dan akibat, selanjutnya ada konsep berpikir sinkronik yang bersifat berlawanan dari diakronik. Sinkronik itu berarti kata sin itu ya, diambil dari kata sin yang berarti dengan, sedangkan kronos yang juga berarti waktu. Maka sinkronik itu dengan waktu jika diartikan. Karena dia terbalik dengan pandangan diakronik, maka sinkronik itu dia lebih memfokuskan informasi-informasi mengenai di mana peristiwa itu terjadi dan menggali informasi lebih dalam. Kayak contoh, kita lihat lagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kalau di diakronik itu bakal ngelihat, oh 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia karena sebelum-sebelumnya ada peristiwa-peristiwa sejarah yang lain. Ada Jepang menyerah. Ya, sebelum Jepang menyerah, Jepang juga dibom oleh Amerika Serikat. Itu kan berkaitan. Kalau sinkronik fokusnya keadaan seperti apa sih yang ada, yang terjadi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta itu kayak gimana sih? Orang-orang Jepang pada waktu itu di Jakarta pandangannya seperti apa sih? Jadi informasi-informasi di sekeliling atau sekitar peristiwa itu yang bisa didalami oleh konsep berpikir sinkronik. Kita bisa lihat contoh selanjutnya itu ada di sini. Di sini saya kasih dua tulisan, paragraf 1 dan paragraf kedua. Di paragraf 1 itu jelas adalah tulisan yang bersifat diakronik. Kok bisa diakronik? Kita lihat. Saya menceritakan kelahiran saya 18 November 1990. Tahun 97 kemudian saya masuk sekolah SD di salah satu sekolah Katolik Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu tahun 2000 saya pindah sekolah ke SD Negeri Pegangsaan 2 07 pagi. Di sini kita lihat diakronik itu fokusnya terhadap rentetan waktu. Ya. Lahir 90, 97 masuk ke SD, tahun 2000 pindah sekolah. Sedangkan yang di bawahnya itu sinkronik. Saya cuma menceritakan bagaimana kehidupan saya pada masa kuliah tahun 2017. Udah tahunnya cuma segitu, tahun 2017. Tapi di sekitaran tahun 2017 itu saya sajikan informasi-informasi yang lebih banyak. Saya karena di Yogyakarta saya hidup ngekos, saya kenal banyak orang baru, aktif dalam keorganisasian, dan juga bergabung sama band yang ada di kampus. Ini tulisan sinkronik dan tulisan diakronik ya. Diakronik yang atas, sinkronik yang bawah. Kalian bisa pause video ini untuk coba lihat mana yang sinkronik, mana yang diakronik. Sekali lagi dicoba, mana yang sinkronik dan mana yang diakronik. Contoh tulisan lainnya, mana yang sinkronik, mana yang diakronik. Kalau agak kesulitan buat mempause videonya, bisa buka di GC karena PPT-nya sudah ada di sana. Sekali lagi,
mana yang sinkronik, mana yang diakronik. Soal lainnya, mana yang sinkronik, mana yang diakronik. Oke ya, jadi kita udah bisa ngerti lah kalau konsep berpikir sejarah itu mengajarkan kita ada ruang, ada waktu, ada kapan terjadinya, di mana terjadinya. Lalu ada cara berpikir kronologis, berpikir peristiwa sejarah di masa lalu secara berurutan. Hal itu perlu dimiliki, digunakan untuk dapat menggunakan cara berpikir selanjutnya, yaitu cara berpikir secara diakronik, di mana kita melihat sebab dan akibat dari satu peristiwa menuju peristiwa yang lain. Atau cara berpikir sinkronik, di mana kita mendalami sebuah periode, sebuah tahun, sebuah kisaran waktu di dalam sejarah untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendetail. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bahwa ada perubahan dalam sejarah. Pada dasarnya di dalam sejarah itu ada dua hasilnya selalu. Ada yang berubah dan ada yang tetap. Nah, untuk perubahan dalam sejarah itu ya kita bisa gampang lihat sekeliling. Dulu pengajaran tatap muka itu jelas kita belum menggunakan proyektor seperti sekarang. Sekarang udah pakai proyektor atau malah sudah pakai Google Classroom. Berarti ada perkembangan, ada perubahan yang terjadi dari aktivitas kegiatan belajar mengajar. Terus juga dulu kalau mau ngirim pesan itu misalnya kita menggunakan surat. Kalau saat ini bisa langsung dengan menggunakan chat WA, DM IG, dan lain-lain. Ya, itu perubahan dalam sejarah. Karena pasti akan terus terjadi. Nah, perubahan dalam sejarah ini biasanya lebih mudah ditemukan. Sedangkan yang satunya, keberlanjutan dalam sejarah itu lebih sulit untuk ditemukan. Bukan lebih sulit untuk ditemukan sih lebih tepatnya. Lebih sulit untuk diamati karena kita kadang tidak Nah, kalau keberlanjutan dalam sejarah itu apa yang tetap sama gitu ya. Jadi dari periode sebelumnya apa yang tetap sama pada saat ini. Nah, contohnya apa sih? Kita bisa lihat deh, kita coba bandingin misalnya tahun 1945 pas Indonesia baru merdeka sama tahun 2022 sekarang. Apa yang tetap berlanjut, apa yang tetap sama? Misalnya alat pertukaran. Tahun 45 kita udah pakai uang sebagai alat transaksi, alat pertukaran. Begitu pulanya pada zaman ini kan. Tahun 2022 kita juga tetap pakai uang. Itu nggak berubah. Model ekonomi yang kita pakai masih tetap sama. Pengen beli sesuatu harus dibayar menggunakan uang. Meskipun mungkin wujud uangnya berubah-berubah. Itu keberlanjutan dalam sejarah. Contoh lainnya itu kita bandingin lagi deh, tahun 45 dengan tahun 2022. Untuk kebutuhan-kebutuhan kayak beli sembako, sayur, itu tahun 45 jelas kita belinya di pasar. Zaman sekarang memang pilihannya lebih banyak. Ada supermarket, minimarket, bahkan belanja kebutuhan pokok pun sekarang bisa secara online. Tapi pasar itu kan masih tetap ada, tetap hadir. Dia masih tetap berlanjut sebagai tempat pusat kegiatan transaksi
atau perdagangan yang dilakukan oleh manusia yang biasanya juga memperdagangkannya itu ya kebutuhan-kebutuhan pokok di pasar. Itu ya. Jadi sejarah itu ada yang berubah dan ada yang tetap. Oke, saya harap kalian dapat mengerti materi yang pertama ini ya, mengenai cara berpikir, konsep berpikir dalam mengamati sejarah. Nanti saya akan lanjutkan di materi kedua video selanjutnya.